Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu sayang. Hari ini kita mulai pembelajaran kita ya sayang ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak ibu, kita lanjutkan. Kita masuk tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga, masih tentang lingkungan bersih, sehat, dan asri. Nah, anak ibu perhatikan ini nak, pada pembelajaran 3 kita ada gambar di bawah ini. Ya, ada TV, ada meja makan, ada kursi ya. Dan ada buku yang berserakan, piring-piring kotor, serta baju yang berserakan ya. Kira-kira ini ruangannya bersih apa kotor sayang? Tentu saja ini ruangannya terlihat kok kotor sekali. Mari kita baca bersama. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya ya, seperti gambar kita yang ada pada video ini ya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya ya. Nah, pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Jadi anak ibu di rumah juga harus rajin membersihkan rumah ya. Jangan sampai seperti pada gambar kita yang ada di video ini. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Tentu saja menjaga, merawat, dan merapikannya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, anak ibu di sini ada gambar ya, anak ibu amati. Tahukah anak ibu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Nah, kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Anak ibu amati gambar ini. Kita beri tanda checklist pada gambar dengan kebiasaan yang baik. Kita beri tanda silang pada gambar yang kebiasaannya tidak baik. Coba kita perhatikan gambar nomor 1. Ada Siti yang sedang menyapu. Kira-kira itu gambar kebiasaan yang baik atau tidak baik? Tentu saja kebiasaan yang baik. Kita kasih checklist. Ya sayang ya, kita checklist. Nah, gambar nomor 2. Di sini ada adiknya Siti sedang membuang-buang sampah ya. Ini adalah kebiasaan yang baik atau tidak baik? Tentu saja kebiasaan yang tidak baik. Kita beri tanda silang ya sayang ya. Gambar nomor 3. Ini ada adik Siti sama temannya sedang mencoret-coret dinding. Kira-kira ini adalah kebiasaan yang baik atau tidak baik? Tentu saja kebiasaan yang tidak baik. Jadi anak ibu di rumah juga tidak boleh mencoret-coret dinding ya. Sekarang kita lanjut gambar nomor 4. Piring kotornya menumpuk ya di tempat cucian piring. Ini kebiasaan yang baik atau tidak baik? Tentu saja kebiasaan yang tidak baik. Kita beri tanda silang lagi. Jadi kalau ada piring kotor, kita harus segera membersihkannya dan mencucinya ya. Kita lanjutkan lagi. Gambar nomor 5. Di sini ada Lani yang sedang menutup apa itu sayang? Menutup gelas minumnya ya dan merapikan meja. Ini kebiasaan yang baik atau tidak baik? Tentu saja ini kebiasaan yang baik. Kita beri tanda checklist ya. Kita masuk nomor 6 gambarnya. Di sini ada Edo yang sedang membersihkan kasurnya. Nah, ini juga kebiasaan yang baik. Kita beri tanda checklist. Ibu harap di rumah anak ibu juga rajin membersihkan tempat tidur ya. Membantu ibu mencuci piring, membersihkan rumah ya sayang ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ayo berlatih membaca dan menyusun kalimat. Nah, dari kartu-kartu kata berikut ini, susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Kemarin kita sudah belajar ungkapan petunjuk, yaitu tentang suatu cara. Contohnya di sini, sampah
tempatnya pada buanglah. Ini adalah kata-kata yang belum benar. Kita susun menjadi kalimat yang benar. Contohnya, sampah tempatnya pada buanglah. Kalau menjadi kalimat yang benar, buanglah sampah pada tempatnya. Kita mulai soal nomor 1. Sabun saat tangan gunakan cuci. Di sini belum benar kalimatnya. Kita jadikan kalimat yang benar, yaitu gunakan sabun saat cuci tangan, ya. Nomor 2. Disapu hari lantai setiap harus. Kita susun menjadi kalimat yang benar, yaitu lantai harus disapu setiap hari. Kita lanjutkan lagi. Nomor 3. Air ember ke tuang dalam. Kita ubah menjadi tuang air ke dalam ember. Ini baru kalimat yang benar, ya. Campur lantai pewangi air dengan. Kalimat yang benarnya menjadi campur air dengan pewangi lantai, ya. Nomor 5. Basah bersihkan kaca dengan lap. Menjadi bersihkan kaca dengan lap basah, ya. Jadi anak ibu harus sudah bisa mencoba, ya sayang, ya, menyusun kalimat yang belum benar menjadi kalimat yang benar. Kita lanjutkan lagi. Nah, hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, ibu bertanya kepada Dayu. Apa yang ibu tanyakan? Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring. Tapi sebagian piring milik tetangga, piring kita hanya 24, ya. Sebagian lagi piring milik tetangga. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam. Lalu Dayu berkata, baik bu, akan aku coba menghitungnya. Nah, Dayu menghitung piring yang digunakan ada 35, piring ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman ibu. Dengan mengurangkan 35 dengan 24, bu. Lalu ibu berkata kepada Dayu, benar sekali Dayu. Jadi kemarin kita juga sudah belajar pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 tentang penjumlahan dan pengurangan. Kalau yang ditanyanya berapa banyak keseluruhan, itu berarti ditambah, ya. Kalau yang ditanya berapa sisa atau berapa sebagian, itu berarti dikurang, ya. Masih ingat ya sayang, ya. Nah, cara menemukan jawabannya seperti di bawah ini. Ini ada balok kubus kecil-kecil, ya. Banyak piring pinjaman 35. Satu balok ini 10 balok kecil-kecil. 10, 20, 30. Sisa balok kecilnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi yang disilang ini adalah yang piring milik ibunya, ya. Milik ibunya cuma 24. Sisanya katanya piring milik tetangga. Kata Dayu tadi dia mengurangkan, ya, piring yang digunakan dengan piring ibunya. Berarti 35 kita kurangkan dengan 24. Anak ibu ingat lagi pelajaran kita sebelumnya, ya. 35 ini 3 adalah puluhan, 5 adalah satuan. Kalau 24, 2-nya adalah puluhan, 4-nya adalah satuan. Kita kurangkan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, ya. 3 dikurang 2, 1. Berarti 1 adalah puluhan. 5 dikurang 4 adalah 1. Berarti 1 adalah satuan. Jadi hasilnya sama dengan 11, ya. Bagaimana menghitung 28 dikurang 12? Berarti anak ibu harus bikin
buah balok kubus dengan satu balok ini 10 kubus kecil-kecil. Berarti 10, 20 ditambah 8 balok kecil-kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu anak ibu kurangkan. Anak ibu hitung 12 buah balok disilang. Berarti dikurangkan. Berapa hasilnya? Nah, anak ibu perhatikan ya. 28 berarti 2 adalah puluhan, 8 adalah satuan ya. 12, 1 adalah puluhan, 2 adalah satuan. Berarti 2 puluhan dikurang 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. 8 satuan dikurang 2 satuan sama dengan 6 satuan. Jadi berapa 28 dikurang 12? Hasilnya adalah 16 ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada. Kita kerjakan latihan berikut ini ya. 24 dikurang 13. Nah, 2 adalah puluhan, 4 adalah satuan ya. 13, 1 adalah puluhan, 3 adalah satuan. Kita kurangkan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. 2 puluhan dikurang 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. 4 satuan dikurang 3 satuan sama dengan 1 satuan. Berarti 24 dikurang 13 sama dengan 11. Nomor 2. Ya. 29 dikurang 15. 2 adalah puluhan, 9 adalah satuan. 15, 1 adalah puluhan, 5 adalah satuan. Kita kurangkan puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. Berarti 2 dikurang 1 sama dengan 1 puluhan. 9 dikurang 5 sama dengan 4 satuan. Jadi 29 dikurang 15 sama dengan 14. Nomor 3. 43 dikurang 11 ya. 4 adalah puluhan, 3 adalah satuan. 1 adalah puluhan, 1 adalah satuan. Puluhan dikurang puluhan, satuan dikurang satuan. Berarti 4 dikurang 1, 3 puluhan. 3 dikurang 1, 2 satuan. Jadi 43 dikurang 11 sama dengan 32. Nomor 4. 23 dikurang 13. 23 ini 2 adalah puluhan, 3 adalah satuan. 13, 1 adalah puluhan, 3 adalah satuan. Kita kurangkan puluhan dengan puluhan. 2 dikurang 1 adalah 1 puluhan. 3 satuan dikurang 3 satuan, 0 satuan. Jadi 23 dikurang 13 sama dengan 10. Kita lanjutkan lagi. Nomor 5. 24 dikurang 22. 24, 2 adalah puluhan, 4 adalah satuan. 22, 2 adalah puluhan, 2 adalah satuan. Puluhan dikurang puluhan, 0. Karena 2 dikurang 2, 0. Jadi puluhannya 0 ya sayang ya. 0 ini tidak ditulis ya. Satuan dikurang satuan, 4 dikurang 2 adalah 2 satuan. Jadi 24 dikurang 22 adalah 2. Nolnya tidak ditulis karena nolnya di depan. Kalau nol di depan tidak ditulis, tapi kalau nolnya di belakang itu ditulis ya. Kita lanjutkan LKS anak ibu, buka halaman 14 sampai 16 ya. Pembelajaran ketiga tema 6 subtema 1. Kita mulai dari halaman 14. Anak ibu buka halaman 14 ya sayang ya. Nah, di sini ada pembelajaran 3. Kita baca bersama. Setiap rumah memiliki aturan. Aturan dibuat untuk ditaati. Ada banyak aturan di rumah, misalnya aturan membersihkan rumah. Ya. Berikut aturan
aturan membersihkan rumah. Lantai harus selalu disapu, kaca harus selalu dilap. Barang-barang ditata dengan rapi, sampah dibuang di tempatnya. Rumah yang bersih, pemiliknya akan sehat, ya. Nah, beri tanda checklist pada anak yang menerapkan kebersihan, beri tanda silang pada anak yang tidak menerapkan kebersihan. Nomor 1, ini ada teman kita mencuci piring. Ini termasuk melap meja. Ini termasuk menerapkan kebersihan. Kita checklist, ya. Nomor 2, ini juga termasuk menerapkan kebersihan di rumah dengan cara mencuci piring. Kita beri checklist juga. Ini ada teman kita yang mencoret dinding rumah. Ini tidak termasuk menerapkan kebersihan. Kita beri tanda silang, ya. Nomor 4, ini ada teman kita dia membuka baju sembarangan, meletakkan bajunya. Ini juga tidak menerapkan kebersihan. Jadi kita beri tanda silang. Kita masuk lagi. Menyusun kata menjadi kalimat. Ya, tadi juga sudah kita pelajari, yang di LKS juga kita pelajari, ya sayang ya. Kita berbicara setiap saat. Berbicara menggunakan kalimat. Kalimat adalah gabungan kata-kata. Nah, anak ibu harus ingat itu sayang ya. Kalimat adalah gabungan kata-kata, ya. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan petunjuk berikut. Bacalah kata demi kata. Anak ibu bisa buka bukunya halaman 15, ya. Perhatikan. Contoh, lantai membuat bersih, mengepel menjadi rumah. Ini kalimatnya belum benar. Kita susun menjadi yang benar. Mengepel lantai membuat rumah menjadi bersih. Mari kita berlatih. Soal nomor 1. Barang mengembalikan tempatnya ke. Susunan yang benar mengembalikan barang pada tempatnya, ya. Mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, nomor 2. Tangan mencuci sebelum harus makan. Sebelum makan harus mencuci tangan. Nomor 3. Dibersihkan kotor yang kaca harus. Kalimat yang benarnya, kaca yang kotor harus dibersihkan. Kita masuk halaman 15, pengurangan bilangan. Tadi kita juga sudah melihat Dayu, ya, berhitung. Sekarang kita lihat Tommy lagi. Tommy mengumpulkan 33 botol bekas. Tommy memasukkan 22 botol bekas ke karung. Berapa sisa botol bekas yang belum dimasukkan karung? Caranya sama seperti yang kita pelajari tadi. Ya, 33 sama dengan 3-nya puluhan ditambah 3 satuan. 22 sama dengan 2 puluhan ditambah 2 satuan. Puluhan kita kurang puluhan. 3 kurang 2, 1 puluhan. Satuan dikurang satuan, 3 dikurang 2, 1 satuan. Jadi berapa 33 dikurang 22? Sama dengan 11. Jadi botol bekas yang belum dimasukkan ada 11. Nah, kita bisa mengerjakan soal-soal yang di bawah ini ya sayang ya, dengan sesuai contoh yang sudah kita pelajari. 28 dikurang 17. Anak ibu tentu bisa mencarinya dengan cara susun ke bawah yang sudah kita pelajari pada pembelajaran tema 5, di pembelajaran 6, dan tema 6 di pembelajaran 1 dan 2 ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, latihan pembelajaran 3, halaman 16. Nah, kita jawab bersama. Seluruh anggota keluarga harus menaati aturan di. Kalau anggota keluarga tentu saja A, rumah. B, sekolah. C, jalan. Tentu saja rumah karena anggota keluarga itu berarti di rumah. Jawabannya A. Nomor 2. Suasana menjadi teratur karena adanya A, perkelahian. B, keributan. C, tata tertib. Tentu saja ya, suasana teratur karena adanya tata tertib. Jawabannya C. Nomor 3. Gabungan kata-kata yang teratur menghasilkan
A huruf, B angka, C kalimat. Tentu saja tadi gabungan kata-kata itu adalah kalimat. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4. Bilangan yang dikurangi akan semakin. Nah, anak ibu ingat lagi ya. A banyak, B sedikit, C tetap. Kalau dikurangi berarti bilangan itu semakin sedikit. Kalau ditambah berarti bilangan itu semakin banyak. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 5. Hasil dari 27 dikurang 14 adalah, anak ibu bisa cara mencarinya dengan cara susun ke bawah yang sudah kita pelajari kemarin. Jawabannya adalah yang A. Ya, kita lanjut lagi yang B. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Sehat bersih membuat penghuninya yang rumah. Nah, rumah yang bersih membuat penghuninya sehat ya. Perilaku tidak tertib akan merugikan, tentu saja diri sendiri dan orang lain. Kaca yang kotor harus segera dibersihkan ya sayang ya. Hasil dari 26 kurang 13. Nah, itu anak ibu bisa mengerjakan dengan cara susun ke bawah. Hasilnya adalah 13 ya. Nomor 5. 37 dikurang 14. Tentu saja hasilnya 23. Anak ibu juga cara mengerjakannya dengan cara susun ke bawah yang sudah kita pelajari. Nah, anak ibu terima kasih pada pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap ingat disiplin 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tidak usah kemana-mana dan tetap di rumah aja. Tetap semangat, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.